Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Nasrullah dari Pendidikan Teknik Mesin tahun ajaran 2018. Di sini saya akan mempersembahkan hasil PPT saya, mata kuliah media pembelajaran. Saya akan membahas tentang polimer. Mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan. Pengertian polimer. Polimer berasal dari dua kata, yakni poli, yaitu banyak, dan meros, bagian. Dari sini dapat kita katakan bahwa polimer adalah susunan-susunan dari bagian yang banyak. Lengkapnya, polimer ialah rangkaian atom yang panjang dan berulang-ulang, dan dihasilkan dari sambungan beberapa molekul lain yang dinamakan monomer. Polimer sering juga disebut dengan plastik. Bagaimana pengaplikasian polimer? Pada bagian ini akan disajikan aplikasi dari beberapa golongan polimer. Dilihat dari kegunaannya, ada 3 golongan besar dari polimer. Yang pertama, elastomer. Elastomer mengacu kepada materi yang tersusun atas molekul berukuran panjang atau polimer yang mampu kembali ke bentuk yang semula setelah ditarik dan direntangkan ke ukuran yang relatif panjang dibandingkan dengan ukuran awalnya. Yang kedua, plastik. Plastik merupakan polimer yang paling populer karena banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, serat. Serat adalah polimer yang mempunyai gaya intermolekuler yang paling tinggi. Karena kuatnya gaya ini, serat mempunyai kuat tarik yang tinggi dan elastisitas yang rendah. Gaya yang terlibat adalah ikatan hidrogen dan interaksi dipol-dipol. Berbagai macam polimer. Yang pertama, karet sintesis. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan ban mobil dan motor, ahli-ahli kimia organik telah mengembangkan pembuatan karet sintesis untuk mempercepat perolehan kebutuhan tersebut. Karet-karet sintesis tersebut dibuat dengan menggunakan bahan dasar monomer seperti butadin dan styrena dengan cara kopolimerisasi. Yang selanjutnya, orlon. Orlon merupakan polimer adisi dari monomer akrilon nitril. Polimer ini merupakan serat sintesis seperti wol, digunakan dalam tekstil sebagai campuran wol, karpet, dan kaos kaki. Selanjutnya, jenis-jenis polimer plastik. Jenis-jenis polimer plastik ada 6, yaitu politena, polipropena, PVC, teflon, bakelit, dan plexiglass. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, politena. Politena merupakan polimer plastik yang sifatnya ulet, massa jenis rendah, lentur, sukar rusak apabila lama dalam keadaan terbuka di udara, maupun apabila terkena tanah lumpur, tetapi tidak tahan panas. Selanjutnya, yang kedua, polipropena mempunyai sifat yang sama dengan politena. Oleh karena itu, plastik ini juga banyak diproduksi, hanya kekuatannya lebih besar dari politena dan lebih tahan panas serta tahan terhadap reaksi asam dan basa. Yang ketiga, PVC mempunyai sifat keras dan kaku, digunakan untuk membuat pipa plastik, pipa paralon, pipa kabel listrik, kulit sintesis, dan ubin plastik. Yang keempat, teflon merupakan lapisan tipis yang sangat tahan panas dan tahan terhadap bahan kimia. Teflon digunakan untuk pelapis wajan atau panik anti lengket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa anti patah, dan kabel listrik. Yang kelima, bakelit. Polimer ini sangat keras, titik leburnya sangat tinggi dan tahan api. Bakelit digunakan untuk instalasi listrik dan alat-alat yang tahan suhu tinggi, misalnya asbak,
dan fitting lampu listrik. Yang keenam, plexiglass. Merupakan plastik yang kuat dan transparan. Polimer ini digunakan untuk jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil. Di antara sekian banyak polimer yang masuk kategori plastik, yang paling penting dan paling banyak digunakan sebagai plastik komersial adalah polietilen. Polietilen digunakan dalam beragam aplikasi karena berdasarkan strukturnya dapat diproduksi dalam banyak ragam bentuk. Aplikasi dari polietilen antara lain sebagai kantong plastik, kontainer, tekstil, insulasi listrik, dan lain-lain. Selanjutnya, kegunaan polimer. Beberapa kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, plastik polietilen terephthalate disingkat PET. Penggunaan sekitar 72% sebagai kemasan minuman dengan kualitas yang baik. Yang kedua, plastik polyethylene. Plastik HDPE banyak digunakan sebagai bahan dasar membuat mainan anak-anak, pipa yang kuat, tangki korek api gas, badan radio dan televisi, serta piring hitam. Yang ketiga, polyvinyl klorida, disingkat PVC. Biasanya digunakan untuk membuat selang plastik dan isolasi listrik. Dalam hal penggunaannya, plastik PVC menempati urutan ketiga dan sekitar 68% digunakan untuk konstruksi bangunan atau pipa saluran air. Yang keempat, plastik nilon. Banyak digunakan untuk pakaian, peralatan kemah, dan panjat tebing, peralatan rumah tangga, serta peralatan laboratorium. Yang kelima, karet sintetik. Karet sintetik kekuatan yang baik dan tidak mengembang apabila terkena minyak atau bensin. Yang keenam, wool. Wool dicampur dengan PET untuk menghasilkan kain yang bermutu baik dan tidak mengerut pada saat pencucian. Yang ketujuh, kapas. Kain katun dibuat dari serat kapas dengan perlakuan kimia sehingga menghasilkan kain yang kuat, enak dipakai, dan mudah perawatannya. Yang kedelapan, teflon. Digunakan untuk pelapis wajan atau panik anti-engket, pelapis tangki di pabrik kimia, pipa anti patah, dan kabel listrik. Terima kasih. Saya memohon maaf untuk kekurangan dari video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.